is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Hello students, welcome back to Radiance, ibadah online buat pelajar SMP dan SMA. Happy Valentine's dulu buat kalian semua. Saya yakin karena Tuhan Yesus sayang sama kita semua, maka tiap hari adalah Valentine Days. Nah teman-teman, by the way, buat teman-teman yang sudah berumur 17 tahun ke atas, kemarin sudah melaksanakan tugasnya sebagai warga negara yang baik. Siapa aja nih yang sudah melaksanakan tugas sebagai warga negara? Teman-teman, Tuhan menempatkan kita di tempat yang tepat. Dan kita harus berdoa bagi negara di mana Tuhan menempatkan kita ini. Setiap pilihan yang kita buat, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan kami. Dan dimanapun Tuhan menempatkan kami tahu bahwa itu adalah yang terbaik. Biar kami bisa menjalankan panggilan Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan, arahkan kami kemanapun Engkau mau untuk kami melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Siapa di sini yang suka minum kopi? Nah, teman-teman kayaknya banyak juga ya yang suka minum kopi. Saya suka banget minum kopi dan saya menikmati setiap proses pembuatannya. Proses pembuatannya itu sangat menyenangkan, mulai dari mengambil bubuk kopinya, menuangkan air panas, sampai menyaringnya, dan itu adalah satu kegiatan yang menyenangkan. Teman-teman, ada sebuah kisah. Waktu saya minum kopi, saya keingetan sebuah kisah persahabatan antara si kopi, si telur, dan si wortel. Ada si wortel nih ceritanya, dia bersahabat dengan si telur dan juga dengan si kopi. Ini bubuk kopi ya teman-teman ya. Bubuk kopi ini tentu belum bisa diminum karena ini adalah bubuk kopinya. Suatu hari kopi, wortel, dan telur sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba mereka sampai di sebuah sungai yang airnya sangat panas. Mereka bingung bagaimana caranya menyeberangi sungai itu. Telur bilang, udah kita berenang aja. Lalu kopi bilang, aduh gak mau kalau saya berenang nanti saya bisa-bisa menghilang di tengah-tengah airnya. Lalu wortel bilang, jangan berenang nanti saya tenggelam. Karena dia sangat berat nanti dia tenggelam. Lalu mereka berdebat dan tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya mereka semua sepakat untuk menceburkan diri ke sungai yang panas tersebut dan mereka semua ternyata berubah wujud. Mereka sendiri tidak tahu kalau ternyata mereka bisa berubah wujudnya. Si telur tadinya dia berisi cairan, tadinya dalamnya adalah cairan dan tadinya dia sangat fleksibel. Waktu kena air yang panas, sungai yang panas tersebut, telur ini berubah menjadi keras. Tiba-tiba yang tadinya dia fleksibel bisa mengalir ke sana, mengalir ke sini. Dia tiba-tiba tidak fleksibel lagi dan dia menjadi keras. Lalu apa yang terjadi dengan si wortel? Si wortel tadinya dia keras. Tadinya dia sangat kaku, sangat kokoh. Bahkan kalau saya pencet-pencet pun dia tidak bergerak sedikit pun. Kalaupun dia dipotong, dalamnya keras. Tetapi ketika dia bertemu dengan sungai yang panas tadi, dia berubah menjadi lembek. Dia menjadi gampang hancur, dia menjadi berubah wujud dan tidak lagi seperti si wortel yang tadinya keras dan kaku ini. Lalu apa yang terjadi dengan si kopi? Si kopi yang tadinya bubuk ini berubah menjadi cairan yang berwarna hitam, pekat, berbau harum, dan disukai oleh banyak orang. Salah satunya saya dan teman-teman yang suka minum kopi. Teman-teman mungkin kita pernah mengalami seperti yang dialami tiga sahabat tadi. Seperti tiga sahabat yang mengalami air panas, bahkan air yang sangat panas yaitu masalah. Masalah itu membuat kita sedih, marah, kecewa atau sangat kesal. Respon kita bisa macam-macam. Kita bisa memilih untuk seperti telur yang tadinya fleksibel, tadinya cair, santai, tiba-tiba dia menjadi keras hati, dia menjadi tidak fleksibel lagi. Atau justru seperti wortel yang tadinya dia keras, dia punya prinsip, dia berubah menjadi lunak dan kompromi atas nilai-nilai yang tadinya dia yakini. Tetapi kita juga bisa memilih untuk seperti kopi yang justru mencapai potensi maksimalnya ketika ia menghadapi masalah, ketika ia bertemu dengan air yang panas. Kopi justru tidak akan bisa dinikmati kalau tidak bertemu dengan air panas. Dengan kata lain, air panas atau masalah dalam kehidupan membuat kopi ini mengeluarkan potensi terbaiknya. Saya mau ajak teman-teman membaca Roma 8 ayat 28 sampai 30. Dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang menjamin bahwa segala hal terjadi untuk membawa kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan bagi orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Berarti masalah apapun, kondisi apapun pada akhirnya adalah kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, teman-teman siapa di sini yang ingin hidupnya sukses? Semua pasti pengen sukses ya. Kesuksesan dalam hidup adalah waktu kita berjalan dalam panggilan kita. Dan Tuhan berjanji bahwa kalau Tuhan sudah memanggil, Dia akan membenarkan orang tersebut.
Dan kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan akan memastikan bahwa orang-orang yang ikutin panggilan Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu semua adalah pemberian Tuhan dan bukan hasil usaha kita sendiri. Mungkin kita ngalami masalah dalam hidup, mungkin masa lalu kita nggak ideal, mungkin kita ngerasa, saya mau kalau dibandingin sama yang ini, sama yang itu, kita merasa kecil, nggak bisa apa-apa. Teman-teman, masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Responmu terhadap panggilan Tuhan yang menentukan masa depanmu. Suatu hari saya melihat seorang mahasiswa jurusan seni murni yang sedang membuat patung. Dia akan mengadakan pameran dan dia sedang mempersiapkan karya yang akan dia pamerkan di pameran karya tersebut. Mahasiswa ini sedang memahat kayu dengan menggunakan palu dan pahat. Setiap ayunan pahat dan palu akan ada kayu yang tercongkel. Kalau dia mengayunkan pahatnya, suaranya cukup kencang. Suara yang ditimbulkan cukup keras karena kayu itu sulit untuk dibentuk. Setelah 2 jam berlalu, ada banyak bekas-bekas kayu, remah-remah kayu yang berserakan di lantai. Dan kayu itu pun udah enggak lagi gelondongan, tapi berubah menjadi bentuk yang indah, berubah menjadi sebuah karya yang indah yang layak dipamerkan. Lewat proses pemahatan, kayu-kayu yang tidak terpakai itu mulai terkikis dan membentuk hasil karya yang sangat indah. Saat karya itu dipamerkan, orang-orang yang melihat berdecak kagum dan mereka mengatakan bahwa wah keren banget ya, wah ini patungnya bagus banget. Padahal asalnya tadinya itu adalah gelondongan kayu yang bahkan gak ada bagus-bagusnya. Teman-teman, hidup kita ini awalnya dimulai dengan kayu yang kasar. Kita nggak ngerti harus gimana, kita nggak punya tujuan hidup, dan kita nggak tahu nantinya bentuk kita akan jadi seperti apa. Justru setiap masalah yang kita alamin itu adalah seperti pahat dan palu yang rasanya sakit waktu kita mengalaminya. Tapi pada akhirnya kalau kita sabar dan percaya pada Tuhan, semua pahatan, masalah, tekanan yang kita alami akan membentuk kita menjadi indah. Asalkan kita nggak kabur di tengah-tengah proses yang sedang berlangsung. Coba bayangkan, kalau misalnya kayu tadi kabur di tengah-tengah proses pemahatan. Kalau di tengah-tengah dia setengah jadi, dia bilang, aduh sakit cukup, saya sampai di sini aja. Tidak akan ada karya indah yang bisa dipamerkan di pameran karya seni. Yang ada hanyalah karya setengah jadi yang gak ada harganya, gak ada orang yang mau. Tangan Tuhan ingin mengubah kita menjadi masterpiece yang memancarkan kemuliaan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan akan memakai kemampuan kita, passion kita, dan pengalaman kita untuk membantu kita menemukan panggilan kita dalam Tuhan. Tuhan juga akan mengubah kegagalan, dosa-dosa, failures kita menjadi kesempatan yang akan membawa kita semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Jadi, waktu kita menghadapi ketidakadilan, ketidaknyamanan, ada masalah yang menyakitkan, saat itu Tuhan sedang membentuk kita menjadi masterpiece jika kita mengizinkan Tuhan melanjutkan pekerjaannya. Jangan kabur di tengah-tengah, jangan curiga pada Tuhan. Percayalah walaupun kamu belum mengerti sepenuhnya rencana Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Salah satu alat utama Tuhan untuk membawa kita kepada panggilan Tuhan adalah pengalaman kita, our experience. Tuhan mampu untuk memakai pengalaman kita, baik itu good experience, bad experience, dan bitter experience untuk menjadi bentuk yang indah. Bagaimana Tuhan memakai pengalaman kita? Ada 3 hal teman-teman, 3 jenis pengalaman. Yang pertama, Tuhan memakai pengalaman yang baik, good experience. Pengalaman yang baik adalah hal positif yang terjadi atas hasil pilihan kamu yang tepat. Tuhan akan pakai pengalaman kamu itu, pengalaman yang baik seperti latar belakang pendidikan kamu, relasi kamu yang baik, keluarga kamu yang harmonis untuk membawa kamu masuk dalam panggilan kamu. Contohnya, pernah dengar kisah Saulus yang menjadi Paulus? Pasti pernah ya teman-teman. Tadinya Saulus dididik oleh orang Farisi untuk belajar kitab suci. Ketika Saulus menjadi Paulus, ilmu dan training yang dia dapatkan dulu sebagai Saulus itu menjadi dasar bagi Paulus ketika ia menulis banyak surat di Perjanjian Baru. Dia sudah belajar latar belakang Perjanjian Lama waktu dia masih menjadi Saulus. Selain itu ada juga Petrus. Tadinya dia adalah penjala ikan dan Tuhan panggil dia untuk menjadi penjala manusia dan akhirnya Paulus memimpin di gereja mula-mula. Ada juga Musa
yang sudah di-training di kerajaan Mesir sebagai pangeran. Dia sudah diajari leadership dari dia kecil. Sehingga leadership yang dia pelajari membuat dia mampu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Semua pengalaman masa lalu kamu dan training yang kamu dapatkan saat ini dan di masa yang akan datang pasti akan berguna untuk kamu menjalani panggilan Tuhan. Tuhan gak pernah asal dalam membuat sesuatu. Hidupmu bukanlah suatu kesalahan. Yang kedua, Tuhan memakai pengalaman yang buruk, bad experience. Bad experience atau pengalaman yang buruk adalah kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, atau konsekuensi dari kesalahan kita. Dan juga termasuk penyesalan-penyesalan yang terjadi karena kita salah bikin keputusan. Siapa di sini yang pernah bikin keputusan yang salah? Wah, kalau kalian angkat tangan, saya justru angkat tangan banget karena ada banyak kali di mana saya mengambil keputusan yang salah. Teman-teman, Tuhan mampu mengambil pengalaman buruk kita dan mengubahnya menjadi alat untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bagi saya, hal ini adalah kabar baik karena setiap kita pasti pernah buat kesalahan. Kita pasti pernah dengar tentang Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi Tuhan memakai kesalahan itu untuk membuat Petrus menjadi rendah hati dan mempersiapkan dia untuk pelayanan yang besar di kemudian hari. Kita tahu banget kalau Petrus jadi leaders yang besar di gereja mula-mula. Padahal tadinya dia menyangkal Yesus. Kamu harus belajar dari kesalahanmu, menjalankan konsekuensinya, dan rendah hati di hadapan Tuhan agar Tuhan dapat menggunakan kegagalan kita untuk kebaikan. Yang ketiga, Tuhan memakai pengalaman pahit atau bitter experience. Pengalaman pahit, bitter experience yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hal yang terjadi tetapi itu bukan kesalahan kita. Itu bukan kesalahan kamu. Misalnya kalau kamu mengalami ketidakadilan waktu kamu kecil. Mungkin sakit penyakit, mungkin penolakan dan trauma masa lalu. Dalam kisah Yusuf, kita tahu bahwa Yusuf dijual oleh saudaranya sendiri. Lalu dia mendapatkan tuduhan palsu dari istri Potifar dan dia bahkan masuk penjara karena ketidakadilan. Yusuf tidak pernah berbuat salah, tapi semuanya dia alami. Dia mengalami pengalaman yang pahit. Orang-orang melupakan Yusuf. Pada waktunya Tuhan mengangkat Yusuf ke posisi yang sangat tinggi dan Yusuf malah memberkati keluarganya. Yusuf tidak membiarkan kepahitan menguasai hidupnya. Dia melihat bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja lewat orang-orang yang jahat di sekitar dia dan lewat ketidakadilan yang dia alami untuk menempatkan Yusuf di posisi yang dapat menyelamatkan keluarganya dan juga bangsanya. Tuhan selalu bersama dengan Yusuf dan memampukan Yusuf untuk menghadapi semua cobaan. Yusuf menyadari kebesaran Tuhan dan percaya pada Tuhan walaupun dia tidak mengerti kenapa dia harus melewati semua pengalaman pahit ini. Yusuf gak ngizinin akar pahit tumbuh dalam hatinya. Apakah responmu terhadap hidup ini seperti Yusuf? Apakah responmu terhadap pengalaman-pengalaman hidupmu ini seperti telur, wortel, atau kopi? Petrus dan Yudas sama-sama mengkhianati Yesus. Mereka pernah menolak Tuhan. Tetapi akhir kisah hidup mereka sangat jauh berbeda. Yudas, dia seperti telur. Pada akhirnya dia mengeraskan hatinya. Dia menolak kasih anugerah Tuhan. Dia mengakhiri hidupnya sendiri dan tenggelam dalam penyesalan. Sedangkan Petrus dia seperti kopi. Dia datang pada Tuhan Yesus dan dia menerima anugerahnya sehingga hidupnya justru mengeluarkan potensi maksimal dan dia jalan dalam calling yang Tuhan sediakan. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus menemui Petrus yang sedang menjala ikan di Danau Galilea. Saat itu Petrus berpikir untuk kembali menjadi nelayan lagi dan berhenti untuk jadi pelayan Tuhan. Dia berpikir sepertinya saya sudah tidak akan dimaafkan lagi. Dia pikir dia gak layak karena dosanya. Tetapi Tuhan Yesus mendatangi Petrus. Anugerah Tuhan selalu mengambil langkah pertama, the first step. Dan tugas kita adalah meresponi anugerah Tuhan tersebut. Petrus merespon terhadap anugerah Tuhan dengan mentaati perintah Tuhan waktu Tuhan berkata, tebarkan lagi jalamu. Petrus tahu sebetulnya udah gak ada ikan. Dia sudah mencoba semalaman. Tapi karena Tuhan memerintahkan dia taat. Dan benar aja, Petrus mendapatkan sangat banyak ikan sampai jalannya hampir sobek. Saat itu juga Petrus tahu bahwa tangan anugerah Tuhan sudah mengambil alih hidupnya kembali. Dengan kerendahan hati, Petrus melayani Tuhan dan menjadi pemimpin besar di gereja mula-mula.
God has the ability to take our mess and build our miracles. Teman-teman, apakah kamu ada di masa kecewa seperti Petrus yang menjala ikan tapi gak dapat apa-apa? Udah berusaha, udah belajar tapi nilainya gak bagus-bagus amat. Atau udah berusaha untuk ngelakuin yang terbaik tapi sepertinya hasilnya gak seperti yang kamu harapkan. Atau mungkin kamu sedang di masa dimana segala hal baik-baik aja. Teman-teman, bagaimanapun keadaanmu, Tuhan memanggil kamu dan panggilan Tuhan itu murni. Janji Tuhan untuk setiap kamu itu murni dan tulus. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk untuk kamu. Tuhan memanggilmu untuk jalan dalam panggilan yang sempurna dari Tuhan. Apakah kamu mau menjadi orang yang berjalan dalam panggilan? Kalau kamu mau untuk berjalan dalam panggilan Tuhan, mari sama-sama kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Langkah yang pertama adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan langkah yang kedua adalah menerima tantangan untuk berjalan dalam calling yang Tuhan sediakan. Bukan berjalan seperti apa yang kita mau, tetapi berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Kalau kamu ada dalam kategori dua yang tadi saya sebutkan, mau terima Tuhan Yesus atau mau berjalan dalam panggilan, saya mau ajak kamu semua untuk tutup mata dimanapun kamu berada, letakkan tangan kananmu di dada dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang meletakkan tangan mereka di dada mereka, yang berkomitmen untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini juga jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupan setiap teman-teman yang memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap teman-teman yang mau berjalan dalam panggilan Tuhan, meninggalkan semua kebiasaan buruk, meninggalkan semua hal yang tidak sesuai dari kehendak Tuhan, dan mulai melangkah dalam kebenaran firman Tuhan, melangkah dalam kejujuran, kedisiplinan, dan juga integritas. Berikan kekuatan, berikan Roh Kudus yang memampukan setiap teman-temanku Tuhan untuk melangkah dalam kebenaran firman. Sungguh kami tahu bahwa kehidupan kami hanya akan maksimal ketika kami berjalan dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap berjalan dalam panggilan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil, menjadikan kau mampu melangkah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terimalah berkat Allah dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau teman-teman mau didoakan, kalian bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.